Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirsbun Arif dari Forum News Network. Peluang Anies Baswedan untuk didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada pilkada di DKI Jakarta tahun 2024 ini eh, tanda-tandanya itu makin konkret ya. Dan kalau itu sampai terjadi berarti nanti Anies Baswedan itu eh, akan didukung oleh 4 partai, yakni PKS, PKB, Nasdem, dan juga PDI. Wah, ini bisa jadi koalisi besar ya kalau keempat partai ini bergabung. Dan soal kemungkinan besar gitu atau semakin konkretnya PDIP untuk mendukung Anies itu disampaikan oleh nggak main-main ini ya, sekarang yang bicara adalah Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang juga adalah putri dari Ibu Megawati. Jadi sering disebut sebagai putri mahkota di Ibu Megawati. Nah, ketika ditanya oleh wartawan tentang peluangnya untuk mendukung Anies Baswedan itu, Puan mengakui bahwa peluangnya itu ketika ditanya dia bisa, bahkan sangat bisa katanya. Dan ketika ditanya apakah peluangnya itu bisa sampai 50%, kata dia bisa, bahkan bisa di atas banget katanya. Saya nggak tahu apa maksudnya di atas banget itu. Artinya ini lebih bukan hanya di atas, itu artinya di atas lebih banget gitu. Jadi ya mungkin mendekati 80-90% begitu. Jadi artinya kita bisa tafsirkan ini ya memang semakin konkret lah gitu, lebih netralnya bahasanya dukungan dari PDIP untuk Anies maju pada pilkada nanti. Dan kalau itu yang terjadi maka akan menarik sekali ini pilkada di Jakarta ini. Saya kira ini nanti akan jadi peristiwa eh, yang sangat menarik setelah Pilpres 2024, dan juga ini bisa menjadi indikator bagaimana nanti peta politik pada Pilpres 2029. Nah, menurut pengakuan Puan Maharani bahwa komunikasi secara informal dengan Anies itu terus berjalan begitu ya, dan ya dengan komunikasi itulah kemudian Puan menyimpulkan tadi peluangnya bisa 50% di atas banget gitu ya, atau di atas 50% banget bahasanya seperti itu tuh, agak apa, agak unik ini pilihan kosakatanya. Tetapi saya kira memang bagi PDIP sekarang ini pilihannya ya tidak mudah gitu ya, karena setelah mereka pecah kongsi dengan Pak Jokowi ini kan, mau tidak mau dia pasti tidak mungkin untuk bergabung dengan koalisi Indonesia Maju, ya, koalisi pendukung partai-partai pendukung Prabowo Gibran yang sekarang ini juga sedang kebingungan untuk memilih siapa kandidat yang akan dihadapkan dengan Anies Baswedan. Jadi kalau Anies ini sekarang persoalannya bukan lagi tiketnya, karena kalau tadi saja misalnya dengan Nasdem, dengan PKB dan PKS itu saja kan sudah jauh di atas ketentuan syarat yang diperlukan 22 kursi untuk pilkada di Jakarta. Apalagi kalau ditambah dengan PDIP, karena PDIP ini partai pemenang kedua di pemilu legislatif di Jakarta ya, suaranya dia 15 kursi. Jadi suara peta dukungan terhadap Anies ini sudah sangat besar, sudah lebih dari separuh dari jumlah total 106 jumlah kursi di DPRD Jakarta. Coba kita hitung lagi ya, kalau PKS itu 18 kursi, kemudian PDIP 15 kursi, berarti 33 kursi, ditambah dengan Nasdem 11 kursi, berarti 44 kursi, dan ditambah dengan PKB 10 kursi. Jadi 54 kursi. Ya lebih dari 50% sudah ya jumlahnya. Tapi sekarang kira persoalannya sekarang tinggal tarik menariknya itu siapa yang akan menjadi wakilnya. Karena kalau PKB dan Nasdem kelihatannya mereka sudah tidak akan mendorong kadernya untuk menjadi wakil, karena Nasdem misalnya menyatakan menyerahkan sepenuhnya pada Anies untuk siapa yang dipilih menjadi wakilnya. Sementara PKB ya sekarang ini mereka bahkan kemarin itu lebih senang misalnya ya kalau yang menjadi calon wakil gubernurnya itu ada kader dari PDIP begitu, yakni mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Jadi sekarang ini tarik menariknya saya kira yang berkepentingan adalah PKS yang sudah
jauh-jauh hari mengunci dia ingin memasangkan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman, dan kalau masih mau didukung oleh PKS begitu, pernyataan dari Presiden PKS Ahmad Saiku ya harus bersama dengan Sohibul Iman. Sementara PDIP memang tidak menyatakan keharusan, tapi mereka menyatakan akan senang kalau kadernya itu dijadikan calon wakil gubernur dari Anies Baswedan. Dan jangan lupa ini ya, kalau kemudian itu katakanlah salah satu dari mereka atau kader PDIP ini bisa terpilih menjadi calon wakilnya Anies Baswedan, dan kalau mereka berhasil memenangkan Pilkada Jakarta dan peluangnya itu sangat besar untuk menang, ini bisa juga jadi semacam koalisi untuk Pilpres 2029. Jadi benar-benar sekali ini penentuan koalisi siapa dan partai apa dengan partai yang mana itu sangat menentukan, tidak hanya pada Pilkada Jakarta ini tapi nanti juga pada Pilpres 2029. Nah, di satu sisi tentu saja sekarang yang justru kebingungan adalah partai koalisi pendukung Prabowo Gibran, karena sudah bisa kita sekarang bisa kita sebut, kita pastikan bahwa Ridwan Kamil tidak akan maju di Pilkada Jakarta, dan Golkar juga pasti tidak merelakan kalau Ridwan Kamil itu maju di Pilkada Jakarta. Karena itu sekarang ini bisa disebut ya Anies itu bakal melenggang di Pilkada Jakarta. Nah, ini yang saya kira nanti yang akan sangat menarik ya, kalau kemudian akhirnya Anies Baswedan itu berpasangan dengan kader dari PDIP. Jangankan berpasangan, didukung oleh PDIP saja, itu tadinya tidak pernah kita bayangkan ya bahwa Anies itu akan diusung oleh PDIP, karena ini kan tentu saja kita mengingat pada Pilkada tahun 2017, karena pada waktu itu perseteruannya itu sangat sengit ketika PDIP masih mengusung Ahok dan Jarot gitu, yang berhadapan dengan Anies dan Sandiaga Uno yang diusung oleh PKS dan Partai Gerindra. Dan pada waktu itu kemudian polarisasinya itu bahkan berlanjut sampai ke pemilu 2019 ya. Dan pada Pilpres 2019 itu kan kader PDIP yang incumbent Presiden Jokowi itu berhadapan dengan Prabowo Subianto yang diusung oleh PKS dan Gerindra, dan lagi-lagi di situ Anies posisinya juga meskipun secara tidak langsung dia berseberangan juga dengan PDIP dan Pak Jokowi. Nah, kalau sekarang kemudian mereka ini bergabung itu berhadapan dengan calon yang diusung oleh Partai Koalisi 02, dan yang di situ tentu saja berarti ada Pak Prabowo dan ada Jokowi. Ini kan jadi menarik itu tukar posisinya begitu, dan apalagi kalau kemudian ini koalisi ini nantinya misalnya terpilih Anies dengan kader PDIP itu, ini bisa jadi juga merupakan calon untuk pada Pilpres 2029 nanti. Jadi keputusan PDIP kali ini kalau kemudian betul-betul dia akan mengusung Anies Baswedan itu bisa mengubah peta. Dan ini saya kira ada plus ada minusnya. Tapi saya lihat sih lebih banyak plusnya, karena ini akan mencairkan ketegangan dan akan membuka sekat-sekat perkubuan yang selama ini selalu dicitrakan bahwa kalau Anies itu selalu kelompok Islam atau kelompok kanan, sementara PDIP itu kelompok nasionalis tapi cenderung ke kiri begitu ya. Jadi kalau mereka kemudian bisa berpasangan kan ini jadi dua-duanya tarik ke tengah gitu ya. Yang kanan ditarik ke tengah, yang terlalu kiri juga ditarik ke tengah, dan adanya kemudian inilah bisa disebut sebagai pasangan religius nasionalis gitu. Ini waktunya masih panjang sampai penentuan apakah betul akhirnya PDIP itu mengusung Anies Baswedan, dan kalau toh kemudian mengusung Anies Baswedan apakah mereka mendapat posisi sebagai maksud saya kadernya itu mendapat posisi sebagai calon wakil gubernur, masih kita tunggu karena itu ada waktunya, seperti juga dikatakan oleh Puan, dia minta agar wartawan untuk bersabar karena masih ada waktu ya, ini sampai bulan Agustus pendaftarannya, dan penetapannya itu pada bulan September yang akan datang. Tapi tetap saja sekarang ini yang kita sebut bulan madu, bukan bulan madu ya, saya kira masih pendekatan-pendekatan untuk perjodohan, dan mungkin kalau nanti berhasil itu bisa berlanjut pada bulan madu antara Anies dengan PDIP, dan apalagi kemudian nanti PKS misalnya bergabung juga dengan koalisi ini, dan mereka sama-sama mengusung Anies bersama dengan pasangannya.
ini kan akan kembali mencairkan situasi politik dan juga membuat sekat-sekat yang selama ini tertutup itu menjadi terbuka. Saya Sebenarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.